Oke, ya. Materi Oke, yang selamat. diintegrasikan apa? Mohon maaf, Materi yang diintegrasikan apa? PKN dan SBDP, Bapak. Oke, Ya, oke. Saya silakan, mulai ya, Pak. Mohon izin, silakan. Prof. Oke. Oke, selamat siang anak-anak yang Ibu kasihi. Salam jumpa lagi ya bersama dengan Ibu Monik. Kali ini kita menggunakan media Zoom ya karena memang kondisi pandemi yang masih apa ya, yang masih banyak ya untuk proses penularannya juga. Jadi kita melaksanakan pembelajaran masih dengan menggunakan media Zoom untuk membantu kita pembelajaran online setiap hari. Oke, anak-anak, Bu Monik cek di sini untuk partisipan itu sudah semua masuk ya. Mudah-mudahan semua sudah bisa bergabung sehingga kita bisa mulai karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 ya. Jadi kita langsung mulai saja. Oke, sebelum Bu Monik mulai ya, Bu Monik minta untuk satu anak untuk memimpin doa ya karena tadi yang duluan Bu Monik lihat tadi siapa ya tadi si Rahyu ya, minta tolong Rahyu untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita Iya, berdoa, oke. mempertekanlah semua kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rahyu. Oke, Sama-sama. iya. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, lagu kebangsaan kita. Mohon posisi duduk tidak perlu berdiri, tetapi posisi duduk tegap ya, posisi duduk tegap sehingga kita bisa menyanyikan lagu ini dengan hikmat ya untuk mengenang dulunya pahlawan kita memperoleh kemerdekaan ini dengan penuh perjuangan ya sampai tetes darah penghabisan. Oke, kita mulai. Oke, ya, kita sudah menyanyikan. Ayo patuhilah protokol kesehatan ya, seperti yang tadi Bu Monik sampaikan. Ya, di dalam pembelajaran ini kita tidak lupa walaupun kalian berada di rumah, kita harus tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak fisik minimal 1 meter, meskipun itu dengan anggota keluarga kalian ya. Kemudian membatasi mobilitas, menghindari keramaian atau kerumunan, menghindari makan bersama ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang patut kita patuhi sebelum kondisi kita mulai membaik dan kita masuk sekolah seperti biasa ya. Mudah-mudahan semua sudah mengikuti dengan baik. Oke, lanjut. Oke, untuk tata tertib sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Bu Monik akan membacakan peraturan kelas ya, maksudnya tata tertib. Yang pertama, masuk Zoom tepat waktu ya. Tadi kita sudah laksanakan bersama, semuanya bagus, sudah masuk kelas sesuai dengan tepat waktu ya, walaupun online tetapi semua sudah siap di jam 8 kita memulai pembelajaran ini. Oke, yang kedua adalah memakai seragam sesuai jadwal ya. Di sini juga Bu Monik lihat semua menggunakan seragam sesuai dengan jadwal. Oke, yang ketiga adalah kamera atau video selalu diaktifkan ya nak ya, biar ini memudahkan Bu Monik memantau kalian. Biasa ada di rumah itu biasanya ya ada yang main-main ya. Semua Bu Monik harapkan dapat fokus mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini sehingga tujuan nanti yang Ibu Monik harapkan dari kalian dapat tercapai. Oke, yang keempat, tidak mencoret-coret layar ya. Ini mohon tidak ada yang mencoret-coret layar selama nanti Bu Monik presentasi atau kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Oke, yang kelima adalah tidak bermain pada chat room Zoom meeting ya. Jadi gunakan room Zoom ini, room chat ini dengan hal-hal yang baik ya. Nah, ada pertanyaan boleh digunakan chat roomnya ya, boleh diketik di situ nanti Bu Monik akan cek. Apalagi nanti di pembelajaran ini Bu Monik akan minta ya kalian berpendapat melalui room Zoom chatnya ya. Oke. Nah, berikutnya mengikuti KBM dengan tertib ya, semua mengikuti kegiatan KBM dengan tertib. Oke. Aktif ketika sesi tanya jawab ya, karena ini akan ada masuk penilaian ya. Keaktifan kalian, sikap kalian di sini akan Bu Monik nilai semua. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran hari ini ya.
tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati video, nanti akan Bu Monik putarkan video. Kemudian kalian diminta mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan dan mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan benar ya. Ini adalah tujuan yang pertama. Yang kedua adalah setelah mengamati video juga kalian mampu memberikan argumentasi atau pendapat terhadap tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara terperinci. Oke, berikutnya setelah mendengarkan lagu, siswa mampu mengidentifikasi panjang, pendek, nada pada teks lagu dengan benar. Oke, terakhir setelah berlatih, siswa menyanyikan lagu Hari Merdeka sesuai panjang, pendek, nada, dan tempo yang tepat. Oke, kita lanjut ya. Tetapi sebelum kita lanjut ya, kita Bu Monik seperti biasa kita ada yel-yel kelas ya Nak ya. Jadi pada saat panggil ya kelas 4A ya seperti biasa yel-yelnya adalah sehat, kemudian cerdas dan ceria ya. Ceria itu senyum ya. Jadi kita mengikuti kegiatan pembelajaran dengan ceria, tidak bersungut-sungut ya Nak ya, atau tidak bete. Oke, kita mulai ya. Semuanya bisa ya mengikuti ya. Oke, yang tadi sehat, sehat itu seperti ini. Kemudian cerdas ya, kemudian ceria ya. Ayo kita mulai kelas 4A. Sehat, cerdas, ceria. Oke, ya terima kasih ya sudah bagus semua. Ini adalah hal untuk memotivasi kita memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya kemarin kita sudah belajar subtema 3 pembelajaran 1 ya mengenai para pahlawan juga masih temanya sama tentang pahlawanku. Tetapi untuk kemarin yang kita pelajari adalah tentang perjuangan para pahlawan ya. Kita dapat hidup sekarang dengan enak gitu ya, menikmati semua kemerdekaan dengan yang ada, semua fasilitas yang ada. Kita tidak boleh melupakan bahwa itu adalah jasa para pahlawan kita ya, yang dulu mereka bertempur melawan penjajah ya. Jadi kita harus menghargai, tetap mengenang jasa-jasa para pahlawan. Oke, kita akan lihat ya. Yang pertama adalah ya ini kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan ya. Sebelumnya kita sudah belajar. Kemudian sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Banyak sekali ya pahlawan-pahlawan ya. Kita tahu ada pahlawan. Contohnya coba bisa ada yang menyebutkan nggak salah satu pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan pada saat berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Jadi Indonesia merdeka pada saat itu banyak sekali pahlawan yang gugur ya. Coba ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh pahlawan? Mungkin Maria. Siapa? Pahlawan Patimura, Bu. Patimura, bagus. Siapa lagi? Diponegoro, Bu. Pangeran Diponegoro. Oke, berikutnya siapa lagi? Imam Bonjol, Bu. Imam Bonjol. Oke, bagus ya jawaban semua. Ternyata kalian memang mengenal ya. Kita tidak boleh melupakan pahlawan-pahlawan kita, apalagi jasa-jasa mereka. Oke, langsung kita lanjut lagi. Anak-anak, Bu Monik mau menceritakan sedikit ya tentang apakah nilai-nilai tersebut mencerminkan nilai Pancasila. Ya, baik. Sebelum di sini, Bu Monik, kita kenal ya pahlawan, salah satunya adalah contoh Insinyur Soekarno. Ya, tahu Insinyur Soekarno siapa? Tahu, Bu. Siapa yang tahu? Bu. Iya. Iya. Siapa dia, Nak? Presiden kita pertama, Bu. Oke, presiden pertama. Oke, bagus sekali ya, betul. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama kita. Ya, ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia dari pada waktu itu penjajahan Belanda ya. Kemudian sifat-sifat ya, beliau ini memiliki sifat-sifat ya yang meneladani, yang harus kita teladani dan mencerminkan ada sila di Pancasila juga, yaitu tentang jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme dan patriotisme, idealisme serta kejuangan yang tinggi ya. Itu adalah salah satu nilai-nilai kepahlawanan atau sikap-sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila di Pancasila. Oke, sekarang ya Bu Monik sudah memberikan nge-share ya
di room chat ya, bahwa ada sikap apa yang dimiliki oleh pahlawan yang berhubungan dengan sila Pancasila ya. Pasti semua sudah mengetahui kira-kira sikap apa ya. Bu Moni kasih contoh ya, nanti kalian bisa menuangkan di dalam LKPD kalian ya, yang sudah Bu Moni kirimkan linknya, kirim jawabannya ke Bu Moni. Tetapi Bu Moni berikan contoh dulu untuk sikap ya. Sikapnya contohnya yaitu misalnya tadi kita sudah Bu Moni sudah mengatakan yang pertama adalah Insinyur Soekarno ya. Dia adalah seorang proklamator jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme ya, sikap nasionalisme. Nah, yang pertama misalnya kita contohkan untuk tadi sikap nasionalisme, kita tuliskan di sini ya, kita tuliskan di sini sebentar. Bu Moni and show dulu. Nah, ya. Kita tuliskan di sini. Nah, sikapnya seperti apa nih gitu ya. Sikapnya yang ditunjukkan oleh Soekarno itu sikap apa? Pertama tadi nasionalisme, oke. Tuliskan di sini nasionalisme satu, sikap nasionalisme. Kemudian sila Pancasilanya, sila keberapa? Apakah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, atau sampai kelima? Kemudian yang kedua, misalnya dia sikapnya misalkan apa ya, cinta tanah air ya, cinta tanah air. Sikap para pahlawan itu pasti cinta tanah air ya, tentu saja, karena mereka memperjuangkan jiwa raga bahkan keluarga mereka untuk membela Indonesia ya, merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, cinta tanah air. Nah, cocoknya di sila keberapa nih gitu ya, untuk sila Pancasilanya. Nah, kamu sebutkan sebanyak-banyaknya, kemudian sesuaikan dengan sila keberapa gitu ya, untuk Ya, ini Bu. untuk tugasnya ya. Mudah-mudahan semua ngerti ya untuk tugasnya. Jadi Iya, menuliskan Bu. sikapnya dulu, kemudian baru sila yang sesuai dengan sikap dari kepahlawanan itu apa. Oke, next ya, Bu Monik akan ya, ini adalah salah satu ya, bukan salah satu sih, beberapa sikap ya yang sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi kalian juga nanti contoh nih untuk yang pertama, menyumbang untuk korban bencana alam. Nah, kira-kira apakah ini mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Coba ada Iya, yang Bu. bisa menjawab? Ya, Iya, Maria. Bu. Iya, alasannya apa, Maria? Karena peduli terhadap orang lain. Oke, bagus ya, Nak ya. Ini adalah menyumbang untuk korban bencana alam, betul ya, merupakan salah satu sikap-sikap yang dimiliki yang mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Itu adalah betul sesuai dengan sila keberapa, Maria? Sila Kalau untuk kelima, Bu. menyumbang untuk korban bencana alam. Oke ya, baik. Jadi di sini kalian tuliskan juga alasannya, menyumbang untuk korban bencana alam. Ini maksudnya ini apa gitu ya, alasannya kenapa kok itu masuk ke sila di dalam Pancasila, kenapa gitu ya. Kemudian kerja bakti, alasannya apa. Kemudian minta maaf kepada teman ya, ini adalah salah satu juga sikap kepahlawanan ya, minta maaf, kita berbesar hati, rendah hati untuk meminta maaf. Tentunya ini alasannya adalah karena kita dapat menjalin persatuan dan kesatuan kita ya. Kalau kita minta maaf, kalau sama-sama keras gitu ya, itu tidak akan terjalin persatuan dan kesatuan. Yang ada nanti semuanya akan Terpecah belah, Bu. terpecah belah, betul sekali. Oke, berikutnya ya, ini ya anak-anak, jadi berkat perjuangan para pahlawan Indonesia mencapai kemerdekaannya. Coba bayangkan nih, seandainya para pahlawan tidak berjuang. Nah, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab nggak? Kita belum bisa merdeka, Bu. Kita belum bisa merdeka, betul sekali ya Maria ya. Jadi kalau seandainya waktu itu pahlawan kita tidak mencapai kemerdekaan, saat ini, detik ini kita tidak akan merdeka. Bahkan kita masih bisa dijajah oleh bangsa lain. Entah bagaimana dulu kita kalau tidak merdeka, sekarang seperti apa Indonesia. Mungkin belum ada negara Indonesia ya, masih terpecah belah. Seperti masih terjadi di beberapa negara ya, saling perang, saling ya melemparkan bom gitu ya, semua tidak akan tenang gitu ya, tidur pun tidak tenang. Bahkan untuk anak cucu kita nantinya juga apakah masih bisa bertahan hidup, kita nggak tahu ya. Makanya kita patut bersyukur, kita patut melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah memberikan
pengorbanannya untuk kita merdeka sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan itu sampai saat ini. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah Bu Monik ambil salah satu ya, sila kelima. Ya, jadi sila kelima Pancasila memiliki simbol padi dan kapas. Tadi juga sudah dijelaskan, padi dan kapas digunakan sebagai simbol kelima karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Ya, jadi sebagai ciri pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama sila kelima. Oke, nilai yang terkandung dalam sila kelima juga didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, serta sila keempat ya. Dan sila kelima ini terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Nah, itulah yang bisa dipetik untuk makna sila kelima ya. Mungkin makna sila pertama, sila keempat juga banyak sekali sikap-sikap ya yang memang tercermin gitu ya, yang tadi Bu Monik sudah utarakan. Oke, kemudian, nah ini sila kelima mengandung makna sebagai berikut. Oke, coba dibacakan untuk yang pertama. Bu Monik minta Inu. Nah, coba yang pertama Inu. Ya, Bu. Iya, bacakan yang pertama. Nah, sila kelima mengandung makna sebagai Mengandung berikut. makna sebagai berikut. Sesama manusia harus diperlakukan secara adil. Oke, iya betul. Yang pertama adalah sesama manusia harus diperlakukan secara adil, mau itu kaya, miskin ya, semua itu adil secara harus diperlakukan secara adil. Jadi tidak boleh ada perbedaan di sini ya, gitu. Karena kita adalah semua warga Indonesia yang hak dan kewajibannya itu semua diatur dalam undang-undang. Oke, kita lanjut yang kedua. Marta coba. Yang kedua nih. Halo, Marta? Sinyal ya? Oke. Ya, mungkin Peranti? Iya, Bu. Iya, yang kedua tolong bacain, Nak. Adil tidak berarti harus sama. Iya, betul. Adil tidak berarti harus sama ya. Harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya gitu ya, agar kata-kata ini itu dapat bermakna. Adil tidak berarti harus sama. Kemudian yang ketiga. Wayan. Ya, hadir Wayan. Oke, Maria, yang ketiga. Mau bekerja keras, Bu. Iya, betul. Kita mau bekerja keras. Kemudian yang keempat, lanjut, Nak. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Iya, oke. Berikutnya Kim Sun. Coba, Nak, yang terakhir. Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Iya, oke. Jadi kita tidak perlu malu ya. Kita tidak perlu malu kalau kita bangsa Indonesia kadang melihat bangsa lain lebih maju, kita bangga ya. Kita harus bangga kepada negara kita Indonesia dan kita yakin bahwa pasti bisa mengikuti bangsa-bangsa lain. Itu ya, Nak. Jadi di sini Bu Monik tekankan lagi sikap kepahlawanan para pahlawan kita yang sudah gugur di medan peperangan itu wajib kita kenang ya. Kemudian untuk kemerdekaan yang sudah mereka capai perlu juga kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya. Mungkin tadi kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu adalah salah satu sikap kita menghargai ya. Kemudian pada saat upacara kita mengenangkan jasa pahlawan melalui lagu ya, lagu mengheningkan cipta, kita berdoa untuk para pahlawan, mengenangkan para pahlawan yang telah gugur ya. Itu adalah salah satu sikap kita menghargai jasa-jasa para pahlawan ya. Berikutnya kita akan ini ya. Jadi para pahlawan pada waktu itu merebut kemerdekaan Indonesia merdeka atau hari merdeka kita pada tanggal berapa, Nak? Siapa yang tahu? 17 Agustus. Hari kemerdekaan. Oke, pada saat itu tanggal 17 Agustus tahun berapa? Tahun 1940. 1940. Oke, baik.
pada saat tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah Indonesia merdeka ya. Maka pada saat itu, nah kita lihat di sini adalah ada Hari Merdeka ya, judul lagu. Biasanya kalau iya betul, lagunya Hari Merdeka pasti anak-anak udah hafal ya. Ini ada lagu-lagu kepahlawanan ya, salah satu lagu yang setiap tahun kita nyanyikan ya, bahkan lagu wajib nasional Hari Merdeka ini kita nyanyikan karena salah satunya adalah tadi untuk menghargai, mengenang kembali perjuangan bangsa kita merebut kemerdekaan ya. Di sini kalian semua bisa melihat ada teks lagu ya Hari Merdeka. Biasanya untuk lagu-lagu yang berciri kepahlawanan itu dinyanyikan dengan cepat ya, temponya cepat, semangat. Tidak termasuk Indonesia Raya, tetapi banyak ya dari kita biasanya kita nyanyikan itu Indonesia. Nah, kayaknya di ayun-ayun gitu ya. Tetapi sebenarnya untuk lagu-lagu kepahlawanan biasanya temponya cepat. Nah, ciri-ciri lagu kepahlawanan, ciri-ciri lagu yang bertempo cepat biasanya kita melihat dari berapa per berapa. Nah, di sini kamu bisa lihat nih teks lagunya. Berapa per berapa nih ketukan lagunya nih, biramanya nih. 3/4, Bu. Iya, kita lihat di sini 2/4 ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, iya, di sini adalah 2/4. Artinya temponya itu cepat ya. Jadi ketika kalian melihat di sini ada kok angka 5. Nah, kita sudah mempelajari pada waktu mungkin kelas-kelas sebelumnya ya untuk tangga nada ya, tangga nada. Misalnya 1 itu kita baca apa? 2 itu bacanya apa. Nah, kita harus menyanyi sesuai dengan irama, sesuai dengan not atau nada yang ada dalam teks. Mungkin sebelum itu kita dengarkan dulu, di sini ada lagunya, biar kalian jadi perbandingan ya, sehingga nanti ketika kita bernyanyi bersama, kita tahu, oh berarti ini lagunya seperti ini. Jadi yang kemarin-kemarin lagunya masih mengayun ya, dapat kita dengan adanya pelajaran ini, dapat berubah gitu ya. Iya. Iya, terdengar nggak lagu musiknya? Kecil, Pelan, Bu. Bu. Belum, Bu. Pelan, Bu. Dengar, Bu. Belum, Bu. Kecil, Ya, Bu. belum terdengar, Bu. Tidak terdengar, Bu, suara Ibu. Oke, ya. Sebentar. Ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu Hari Merdeka ya. Ternyata memang tempo yang dinyanyikan ketika kita menyanyi itu kita harus melihat dulu ini nak, tangga nada untuk biramanya nih berapa per berapa. Biasanya untuk lagu-lagu kepahlawanan yang tadi Bu Monik bilang ya, ketika kita nyanyi itu harus lagunya itu kalau 2/4 berarti itu cepat temponya, ketukannya cepat ya. Kemudian yang 55 ini adalah nadanya ya. Kalian tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Kalian sudah pernah belajar pasti di kelas sebelumnya itu dari kelas 1 pasti sudah diajarkan untuk nada ya. Jadi kita harus menyanyi sesuai dengan nada yang ada. Tidak boleh, apalagi nih lagu pahlawan ya, kita nyanyikan dengan intonasi yang benar, nada yang benar, jangan bermain-main dengan lagu ya. Di sini kita lihat nih ada 5 titik di bawah ya. Kita bisa melihat ini ada 5 titik di bawah, ada angka 5, terus ada titiknya di bawah. Maksudnya apa nih Bu gitu ya. Jadi ini adalah lagu itu terdiri dari nada ya. Bu Moni katakan bahwa lagu itu terdiri dari nada. Nada dapat dilambangkan dengan angka. Jadi ini adalah nada ya. Sol, sol, sol ini ya. Kemudian notasi angka penulisannya ini adalah ada simbol di sini tertentu, kemudian beberapa penulisan not angka itu saat membaca tinggi rendahnya. Nah, ketika ada tangga nada ada tulisan seperti ini 5 di bawah. Nah, ya, di bawahnya ada angka titik,
artinya adalah bahwa itu adalah nada rendah ya. Kalau ada 5 titiknya di atas artinya nadanya Tinggi, Bu. tinggi. Iya betul ya. Mudah-mudahan ini bisa kalian pelajari nanti. Jadi membaca sebelum kita bernyanyi, misalnya ada lagu yang memang diberikan oleh orang tua gitu ya atau guru, kemudian kalian belum tahu. Nah, bisa kalian baca melalui tangga nada ini, tangga lagu ini. Berarti sol 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 mi mi mi. Nah, itu ya. Kalau sol 5 ada angka, pokoknya ada titik di bawah ini berarti artinya ini lagunya apa, nadanya adalah nada rendah. Sebelum 5 ini ada 0 ya. 0 ini maksudnya apa, Bu? Nah, ini maksudnya kita diam gitu ya, nanti ketukannya. Jadi untuk menyanyinya juga harus jadi semangat ya, karena polanya adalah 2/4, jadi 17 Agustus tahun 45. Nah, gitu ya. Jadi nada semangat tidak mengayun bernyanyinya, semangat bernyanyinya. Jadi ketika dinyanyikan seperti tadi contoh videonya ya. Jadi ketika bernyanyi kita juga semangat untuk menyanyikan sambil mengingat bagaimana dulu perjuangan para pahlawan kita, betapa semangatnya mereka berjuang demi bangsa dan negara kita ya. Ini adalah salah satu contoh lagu, mungkin nanti banyak sekali ya lagu-lagu kepahlawanan yang lain ya yang bisa kita pelajari. Tentunya sebelum kita menyanyikan kita lihat temponya dulu di sini ya, berapa per berapa, kemudian tangga nadanya apa, not angkanya seperti apa gitu ya. Nanti bisa dilihat di sini gitu. Oke, jadi Bu Monik hanya mengulang lagi ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari yang pertama adalah tentang jiwa-jiwa kepahlawanan ya Nak, sikap-sikap yang kepahlawanan yang berhubungan dengan sila-sila di dalam Pancasila. Kalian ini adalah calon generasi penerus bangsa nanti. Bagaimana negara kita ke depan itu ada di tangan kalian, ada di pundak kalian masing-masing. Jadi semuanya harus kita lanjutkan perjuangan bangsa kita, jangan sampai kita terlena dengan kemerdekaan yang ada. Jadi semuanya kita harus laksanakan dengan baik. Tadi sikap kepahlawanan misalnya rela berkorban, ya cinta tanah air, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, pantang menyerah, ya itu adalah nilai-nilai kepahlawanan yang memang ada semua dalam sila-sila Pancasila atau tercermin dalam sila-sila Pancasila ya. Kemudian selanjutnya untuk LKPD ya nanti kalian kerjakan yang tadi Bu Monik sudah kirim ya. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan silakan, dan apabila ada yang kurang jelas ya. Kemudian tadi kita sudah belajar juga tentang lagu ya, bagaimana kalian menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo lagu. Kita lihat di lambang polanya berapa per berapa ya. Kalau seandainya memang kalau lagu-lagu kemerdekaan atau lagu-lagu kepahlawanan itu biasanya lagunya memang kecuali mengheningkan cipta ya, karena itu adalah lagu bukan sedih sebenarnya, tetapi kita memang bawa itu dalam doa ya, seperti doa singkat tetapi sambil dinyanyikan untuk mengenang jasa, untuk mendoakan mereka gitu. Jadi di sini mungkin itu yang dapat Bu Monik sampaikan pada hari ini. Untuk setelah ini kita akan kira-kira ada lagi yang ingin bertanya, sudah jelas semua? Sudah Bu, sudah Sudah ya. jelas. Oke. Sudah jelas Bu, sudah. Iya. Oke, terima kasih. Untuk itu nanti ya akan ada soal evaluasi berupa Google Form ya yang akan Bu Monik kirimkan kepada kalian setelah ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya ya, karena ini memang sesuai yang tadi Bu Monik katakan ya, yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi nanti diisi Google Form-nya, jangan sampai terlambat ya, ditunggu sampai jam 4 sore ya, Bu Monik tunggu. Semua wajib mengisi, jangan sampai pahami benar-benar soalnya seperti apa, jawabannya seperti apa ya, jangan sampai nanti salah ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi sekali lagi kita harus sebagai generasi penerus bangsa ya, kita harus tetap melaksanakan, melanjutkan cita-cita para pahlawan kita untuk membawa Indonesia ini semakin maju ke depan ya. Banyak hal-hal positif yang dapat kita petik daripada para pejuang kita yang sudah terdahulu ya, yang sudah gugur di medan peperangan. Ya, mungkin itu saja ya dari Bu Monik untuk pembelajaran hari ini. Oke, tadi kita sudah
awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Silakan untuk Marta memimpin doa. Ya, Bu. Mari teman-teman semua, sebelum kita pulang, kita berdoa buat kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, silakan.